Baik, selamat pagi semuanya. Uh, saya di sini akan menjelaskan tentang data warehouse. Pasti dengan data warehouse itu, saya akan menjelaskan post test pertemuan ke-11. Next. Dengan nama saya pribadi dengan nama Muhammad Gaddafi dengan NPM 23381002P. Dengan mata kuliah data warehouse, membahas tentang metadata dalam konteks data warehouse. Apa sih sebelumnya ya, apa sih metadata dalam konteks data warehouse? Mengacu itu pada informasi tambahan yang mendeskripsikan dan memberikan konteks tentang data ya, pasti ya, yang disimpan dalam data warehouse. Metadata itu mencakup berbagai informasi yang membantu penggunaan dan sistem untuk memahami, mengelola, dan menggunakan data yang lebih cepat atau lebih efisien. Beberapa jenis metadata yang umum dalam konteks data warehouse meliputi yang saya jelaskan ini, data PowerPoint, yaitu metadata struktural. Apa sih metadata struktural itu? Metadata struktur skema data menyediakan informasi tentang struktur data dan hubungan antar tabel dalam data warehouse. Ya, benar, ini sering saya pelajarin. Skema data itu menyediakan informasi struktur data-data apa saja dalam hubungan antar tabel dalam konteks data warehouse. Dan kedua ada definisi kolom, mendeskripsikan tipe data, panjang, dan karakter lainnya dari setiap kolom dalam tabel. Kedua adalah indeks, menunjukkan kolom mana yang diindeks untuk mempercepat query. Nah, ini cepat query untuk memproses data itu cepat, untuk menghapus dan mengedit dan menyimpan data sekaligus dan membuat tabel. Itu yang indeks, menunjukkan kolom mana indeks dan mempercepat query. Itu termasuk metadata dalam struktural. Kedua adalah metadata operasional. Metadata operasional itu yang pertama itu waktu ETL, extract, transfer, lead. Yaitu adalah menyimpan informasi tentang kapan diekstrak, diubah, dan dimuat ke dalam data warehouse tersebut. Kedua adalah status kualitas data, menunjukkan sejauh mana data bersih dan mempengaruhi standar kualitas yang diterapkan. Ya, sering terjadi kita mungkin status kualitas data apa saja yang telah kita, sejauh mana yang telah kita data dan memenuhi standar kualitas yang telah kita terapkan. Yang kedua adalah metadata bisnis. Yang ketiga data metadata sendiri. Pertama ada glosari. Glosari itu apa sih? Daftar istilah dan definisi bisnis yang membantu pengguna dalam memahami arti data. Ya benar, adalah definisi yang membantu pengguna dalam memahami arti data. Yang kedua dimensi dan hierarki. Nah, yang tidak lama sebelumnya saya jelaskan tadi, informasi tentang dimensi dan hierarki digunakan dalam data warehouse untuk mendukung menganalisis bisnis. Dan di data hierarki ini digunakan apa sih dalam data warehouse untuk mendukung menganalisis dari bisnis apa saja dalam data-data tersebut. Dan yang kedua adalah metadata audit. Metadata audit itu yang pertama adalah kegiatan yang bisa saya propoin, mencatat aktivitas pengguna seperti apa sih, siapa yang mengakses data, dan perubahan yang dilakukan dan lain sebagainya. Riwayat data, menyimpan informasi tentang perubahan dari data dari waktu ke waktu. Nah, ini juga informasi dari waktu dari data saat ini ke depan dan sebelumnya, yaitu adalah riwayat data dalam metadata audit. Nah, metadata ini ada dua keamanan, hak akses dan kebijakan keamanan. Hak akses itu menyimpan informasi tentang siapa yang memiliki akses data tertentu, yang tingkat akses mereka, ya, siapa yang memiliki untuk menyimpan hak akses, seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini menyimpan aturan dalam kebijakan keamanan yang mengatur penggunaan data. Ya, data dari waktu ke waktu, dari data hari ini dan ke depan selanjutnya, yaitu ada kebijakan keamanan apa saja dalam metadata keamanan. Nah, metadata kinerja. Apa sih metadata kinerja ini? Terakhir nih, ini static query, menyimpan informasi tentang kinerja query seperti waktu eksekusi dan sumber daya yang digunakan.
tentang query itu. Kalau kita menggunakan SQL Yoke itu kan ada query untuk menyimpan, read update delete. Nah itu termasuk tentang kinerja query yang telah kita gunakan untuk waktu eksekusinya, dan sumber daya apa yang digunakan untuk dalam metadata kinerja itu ada statistik query-nya, yaitu saya pelajari. Dan selanjutnya, metadata sangat penting dalam pengelolaan data warehouse. Ya sangat penting karena membantu admin sistem, pengembang dan pengguna akhir untuk memahami dan menggunakan data yang benar. Tanpa metadata memadai, pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam memahami makna data dan melakukan analisis akurat dan memastikan integritas serta kualitas data. Ya sangat penting sekali karena pengelolaan data warehouse itu memerlukan integritas kualitas data tersebut. Jadi makna data pengguna ini mungkin melakukan analisis yang kurang, sehingga supaya itu pengguna di akhir itu terinput data dengan benar serta integritas kualitas data yang sangat memastikan integritas data yang sangat berkualitas, seperti itu. Dalam konteks ini juga informasi dari tambahan sedikit dari penjelasan yang saya pelajarin yang disimpan dalam metadata mencakup informasi membantu pengguna sistem untuk memahami dan mengelola menggunakan data lebih efisien yang telah saya jelaskan di slide-slide tadi. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi dan informasi untuk postes pertemuan 11 ini dapat kita ambil ilmunya dan bisa kita terapkan di praktikum ke depan. Oke, terima kasih penjelasan saya secara singkat ini. Apabila saya salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.